Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati akramati fid darini amin. Wa tasbutus sariqatu lirajulaini sairil uqubati ghairaz zina iqrarin min sadiqin ba'da dawan alaihi ma'a tafsilin fi syahadati wal iqrari bi an tubayyana sariqatu wal masruku minhu wa qadrul masruki wal hirzu bi ta'yinihi wa tathbutus sariqatu bi an tubayyina sariqatu Fa'il maf'ul bihi mana? Bi an tubayyina sariqatu naib fa'il Ubay Madi bayyana Madi benar ya. Nah, muta'addi atau lazim? Lazim, Apa dibayyan? menjelaskan. Jadi lazim menjelaskan diri sendiri. Sariqata maf'ul. Berarti fa'ilnya itu yang dalam. Kembali ke uqubah. Uqubat. Syahadatan. Bahwa menjelaskan ia syahadah, saksi syahadah. Syahadah itu masdar. Masdar itu tidak bisa menjelaskan. Bina majhul tubayyana Sariqatu bi an tubayyana sariqatu wal masruku minhu wa qadrul masruki wal hirzu bi ta'yinihi wa tasbutus sariqatu aidan khilafan lima tamadahu jam'un bi yaminin rudda minal mudda'a alaih alal mudda'i li'annaha ka iqraril mudda'a alaih wa kubila ruju'u mukirin bin nisbati liqat'in li khilafil mali
fala yuqbalu ruju'uhu fihi li'annahu haqqu adamiyyin wa man aqarra bi uqubatillahi ta'ala ay bimujibiha kazinan wasyariqatin wa syurbi khamrin walau ba'da dawan faliqadin Walau ba'da dawa keadaannya. Da'wa walau ba'da da'wa faliqadin ay yajuzu lahu kama fi rawdati wa asliha lakin naqala fi syarhi muslimin al-ijma'i ala nadbihi Jemaah itu apa ya namanya? lakin naqala fi syarhi muslimin ijma'a ala nadbihi sepakat wa hakahu fil bahri anil ashabi wa qadiyatu takhsisihimul qadiyah bil jawazi hurmatuhu ala ghairihi qala syekhuna wa huwa muhtamalun wa yahtamilu anna ghairal qadi awla minhu limtina'it talqini alaihi ta'ridu lahu biruju'in anil ikrari aw bil inkari fa yaqul la'allaka fa akhadta ada aja kok dia azza la'allaka fa akhadta. Oh, sini pakai alif kan. Adam Zah. La'allaka Sini juga. tuh aja. Aku coba doain orang. Tuh. Fa akhadta aw akhadta min ghairi hirzin aw ma alimtahu khamran li'annahu arada limazi'in wa qala li'annahu arada limazi'in lima izin Lainnya dulu kita antar. 5 izin wa qala liman aqarra indahu bis sariqati ma ikhaluka sarakta wa kharaja bit ta'ridi at-tasrihu ka karji' anhu aw jahadhu fa ya'samu bihi li'annahu amru bil kadhibi wa yahrumu at-ta'ridu inda qiyamil bayyinati wa yajuzu lil qadi aidan at-ta'ridu lisyuhudi bitawaqqufi fi haddillahi ta'ala in ra'al maslahata fis satri wa illa fala wa bihi yu'lamu annahu la yajuzu lahu ta'rudu wa la lahu tawaqqufu in tarattaba ala dhalika diya'ul masruki aw haddul ghairi ka haddil qadaf. Ya dong. Wow istiqnaf tasbutu fi'il mudhari' hukumnya rafa tanda rafa'nya tuh hukumnya rafa karena tidak dimasuki amil jawazim dan amil nawasib. Tanda rafa'nya dhammah karena sahih akhir. Hukum fi'il mudhari' sahih akhir di rafa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijazam dengan sukun. Tugasnya merafa fa'il saja. As-sariqatu fa'il, hukum fa'il rafa, tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad, hukum isim mufrad maklum. Bi huruf jar, tugasnya menjarkan isim saja. Rajulaini majrur dengan sebab huruf bi. Tanda jarnya ya karena isim tasniyah. Hukum isim tasniyah di rafa dengan alif, dinasab dengan ya, di khafad dengan ya.
Ka huruf jar sa'iri majrur dengan sebab huruf jar. Tandanya kasrah karena isim mufrad. Isim mufrad maklum. Al-uqubat itu sa'iri mudhaf, uqubat mudhaf ilaih. Itu mudhaf ilaih khafat dengan sebab mudhaf. Tanda khafatnya kasrah karena isim jamak muannas salim yang serupa dengan jamak muannas salim. Serupa dengan jamak muannas salim. Kenapa? Kenapa dia nggak pantas jadi jamak muannas? Jamak muannas salim. Pantas. Hah? Pantas saja. Muannas Ah. salim. Kemudian aku isim jamak muannas salim. Tidak ada isim jamak. Tidak ada isim jamak muannas salim. Isim jamak ada. Ini jamak muannas salim. Ya beda. Ini jamak muannas salim atau isim jamak muannas salim? Jamak muannas salim. Apa bedanya isim jamak dan jamak? Isim jamak isim bentuk jamak. Kalau jamak dia punya mufrad, dia punya tasniyah, sedangkan isim jamak dia bermakna jamak tapi dia tidak punya mufrad, tidak punya tasniyah. Contohnya itu isim yang ditanggungkan ke jamak muzakkar. Ini isim jamak. Contohnya wa ala alihi wa sahbihi. Wa ala alihi, salawat dan salam kepada keluarganya Nabi dan sahabat-sahabat. sahbi mufrad atau jamak? Sahbi mufrad atau jamak? Sahbi mufrad atau jamak? Jamak. Jamak apa mufrad? Isim jamak kan. Isim jamak. Karena kalau dikatakan jamak, mufradnya nggak ada. Kalau untuk kata mufrad, siapa sahabat yang satu itu? Wala ali wa sahbi, salawat dan salam pada keluarga Nabi dan satu sahabatnya Nabi. Sahabat yang lain mendapat. Berarti dia isim jamak. Itu isim jamak. Ini bukan isim jamak. Ini jamak muannas. Ini yang menggabung isim jamak dan jamak. Memang jamak itu isim. Uqubat itu jamak muannas salim. Hukum jamak muannas salim dirofa dengan dhamma, dinasab dengan kasroh, dikhafat dengan kasroh. Ghaira zina, ghaira mudhaf, zina mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilaihnya? Zina. Enggak, yang dia itu apa? Eh? Sebelum dia jadi mudhaf dia apa dulu? Oh, istisna. Huruf istisna. Huruf istisna. Bagaimana cara membariskan? Bagaimana cara membariskan ghaira? Undang-undangnya. Tergantung dengan kalimat sebelumnya. Apa aturannya? Lupa. Kamu itu nggak boleh lupa. Di rumus. Berpikir lupa tuh bisa rujuk, cek lagi pemahaman. Jika namunya lupa, bergantung baca barisnya yang lama gitu. Coba cek, baca. Jika kalamnya tam lagi manfi, maka ala istisna. Jika kalamnya tam lagi mujab, maka ala istisna wajib munasab. Kharajan nasu ghairu zaidin. Jika kalamnya tam lagi manfi, maka alat istisnanya boleh dua hukum. Boleh nasab, ma kharajan nasu ghairu zaidin, boleh badal.
ma kharajan nasu ghairu Zaidin. Jika kalamnya manfi lagi nakis, maka hukumnya sesuai dengan tuntutan kalimat sebelumnya. Contoh rafa ma kharaja ghairu Zaidin. Contoh nasab ma ra'aitu ghairu Zaidin. Contoh khafat ma marartu bi ghairi Zaidin. Nah, sekarang dia kalam tam lagi mampi, kalam tam lagi mujab, kalam tam lagi mampi, atau kalam mampi lagi nakis. Tam lagi mujab. Tam lagi mujab. Apa hukumnya? Nasab. Nah, baca. Ghairu zina. Ghairu itu adalah istisna. Hukumnya nasab Karena kalamnya tam lagi mujab. ya, Zina itu mustasna. Zina mustasna. Ghairu mudhaf. Pemuda pun sudah ada istisna. Wa ikrarin Kita belum selesai zinanya. mustasna. Zina mustasna. Ya, terus? Hukum mustasna. Ya, Hukum mustasna itu ada lagi namanya. Jadi berapa tahun bisa antum ingat nama? mustasna. Mustasna dengan ghairu sawaun suwan siwan, hukumnya khafat sebagai mudhaf ilaih. Zina itu mudhaf ilaih. Zina mustasna ghairu hukumnya Zina mustasna ghairu hukumnya khafat. tanda khafat. Karena khafatnya adalah kasrah yang ditakdirkan. Karena si maksur. Komisi maksur. Komisi maksur. Komisi maksur dirofa dengan lemah muqaddarah, dinasab dengan fathah muqaddarah, di khafat dan kasrah muqaddarah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap kasus pencurian birojulaini dengan saksi dua laki-laki. Kasairil uqubat, sama dengan seluruh hukuman-hukuman yang berlalu. Had qazaf, had pembunuhan, had minum khamar, ghairu zina, selain zina. Kalau zina 4 orang laki-laki yang adil. Selain bab zina cukup 2 orang laki-laki yang adil. Kemudian tetap kasus zina dengan ikrarin min sarikin, pengakuan dari si pencuri itu sendiri, ba'da da'wa alaihi, beserta dituduh di atasnya. Pengakuan dari pencuri setelah dituduh di atasnya, ma'a tafsilin, beserta rincian, bisyahada, di dalam memberikan kesaksian, dan rincian di dalam mengaku. Tidak cukup kami 2 orang laki-laki, kami 2 orang mengatakan sepulang mencuri, ini belum cukup. Tidak juga cukup ketika dia katakan saya mengakui saya mencuri, tapi pengakuan itu dan kesaksian itu harus ada rinciannya. Apa rinciannya? Bi an tubayyana as-sariqatu, dengan bahwa dijelaskan akan pencurian tersebut. Apa yang dikatakan mencuri?
Nah, bagaimana kamu mengambilnya? Yang kedua, masrukumin, yang dicuri darinya. Masrukmin dijelaskan akan yang dicuri darinya, yaitu barang. Kemudian qadrul masruk, kadar benda yang dicuri. Yang keempat, hirzu, tempat penyimpanan, bitahyinihi, dengan menentukannya. Kami dua orang memberikan kesaksian, si fulan telah mencuri, yaitu mengambil sesuatu secara diam-diam. Dia mencurinya dari sebuah kamar, dan di dalamnya ada lemari dalam kondisi terkunci. Nilai curian 1 juta rupiah. Kemudian dicuri di tempat penyimpanan yang layak. Nah, motor di mana, mobil di mana, hewan di mana, sesuai penjelasan sebelumnya. Itu syarat di dalam memberikan kesaksian. Masrukmin itu orang, bukan tempat, bukan barang, tapi orang. Masrukmin dijelaskan, masrukmin, orang yang kecurian atau orang yang dicuri darinya. Kalau dikatakan si fulan telah mencuri dari bapaknya, maka kesaksian itu ditolak. Kenapa? Karena anak mencuri dari bapak tidak ada hukuman. Nah, si fulan mencuri dari kotak amal masjid, masrukmin, kotak amal, maka si fulan tidak dipotong tangannya. Kenapa? Subhat milik, subhat intifak. Nah, jadi harus dijelaskan masrukmin, korbannya. Harus dijelaskan mencurinya, apa itu mencuri. Kemudian siapa korbannya, jangan ayahnya sendiri, jangan anaknya, jangan istrinya, jangan suaminya. Kalaulah orang-orang keluarganya korbannya, maka nggak ada hukuman. Kemudian kadarnya, kalau belum sampai seperempat dinar nggak ada potong tangan. Kemudian hiriznya, jangan dia mencuri motor itu di pinggir jalan. Karena apa harus dijelaskan 4 kategori ini? Karena 4 kategori ini yang akan menjadikan dasar pertimbangan bagi hakim, apakah hukumannya potong tangan atau takzir. Watasbutus sarikatu aidan khilafan lima tamadahu jam'un biyaminin rudda minal mudda'ali alal muddai. Tetap juga kasus pencurian, khilaf bagi pendapat yang memegang akannya oleh sekelompok ulama. Dengan apa tetap? Dengan sumpah yang dikembalikan dari mudda'a alaih kepada muddai. Dengan sumpah yang dikembalikan dari mudda'a alaih kepada muddai. Berdasarkan hadis, kita ulang kembali biar enggak lupa, al-bayyinatu alal muddai wal yaminu ala man ankara. Oke, astagfirullah. Siapa itu muddai? Siapa itu muddai? Ihsan, siapa muddai? Orang yang kata-katanya tidak sesuai dengan realita. Orang yang kata-katanya tidak sesuai dengan realita. Mudda'a alaih? Orang yang kata-katanya sesuai dengan realita. Orang yang kata-katanya sesuai dengan realita. Ketika saya katakan, ketika antum katakan Safirullah, bilang sama Ihsan, peci itu punya saya, peci yang antum pakai itu punya saya, maka Safir muddai, karena kata-katanya nggak cocok dengan realita.
dibilang punya dia, tapi barangnya sama orang. Sedangkan mudda'a alaih kata-katanya sesuai dengan derita, ini punya saya. Nah, ketika dia bilang punya saya, memang di kepala dia, ini rumah saya, memang dia tinggal di situ. Maka dalam kasus ini saksi, maaf, kalau sekiranya seseorang mengatakan kepada orang lain, kamu telah mencuri uang saya, kamu telah mencuri uang saya, maka yang menuduh itu harus menghadirkan saksi. Berapa orang? 2 orang laki-laki yang adil. Kalau tidak ada, maka yang dituduh akan disuruh bersumpah. Nah, dia pun tidak mau bersumpah. Ketika yang dituduh tidak mau bersumpah, maka pengadilan akan mengembalikan sumpah kepada yang menuduh. Ketika yang menuduh mau bersumpah, apakah yang dituduh boleh dipotong tangannya? Pertanyaannya, apakah yang dituduh boleh dipotong tangannya? Apakah kasus pencuri bisa ditetapkan? Menurut sebagian besar ulama bisa. Batas putus sarikatu aidan biyaminin rudda, tetap juga resmi, tetap apa tadi artinya? Tetap kasus pencurian dengan sumpah yang dikembalikan dari mudda'i alaih kepada mudda'i. Khilaf bagi sekelompok ulama. Sekelompok ulama katakan tidak boleh. Tidak boleh kasus pencurian ditetapkan hanya dengan sumpah mardud. Apa alasan ulama bisa ditetapkan dengan sumpah mardud? Li'annaha ka'iqraril mudda'a alaih. Karena sesungguhnya sumpah yang dikembalikan ke mudda'i, sumpah yang dikembalikan kepada mudda'i itu sama dengan pengakuan si mudda'a alaih. Kalau betul dia tidak mencuri, tentu dia mau bersumpah. Ketika dia tidak mau bersumpah, maka sumpah diberikan kepada mudda'i. Ketika mudda'i mau bersumpah, berarti mudda'a alaih dianggap sudah mengaku. Ini sudut pandang sebagian ulama. Titik. Wa qubila ruju'u mukirin, diterima menarik pengakuan dari orang mengaku. Wa qubila ruju'u mukirin, diterima menarik pengakuan orang mengaku dengan dinisbahkan bagi potong tangan dengan sebalik harta. Dinisbahkan kepada qat'in, potong tangan atau potong organ tubuh, dengan sebalik harta. Fala yuqbalu ruju'uhu fihi, maka tidak diterima rujuknya orang mengaku padanya harta. Kenapa tidak diterima? Li'annahu haqqu adamiyyin, karena sesungguhnya harta itu adalah hak manusia. Kalau sekiranya si fulan sudah mengaku mencuri, pengakuan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di atas, dalam pengakuannya dia menjelaskan apa itu pencurian, siapa korbannya, berapa kadarnya, di mana dia curi. Setelah dia mengaku seperti itu, maka terhadapnya ada 2 konsekuensi hukum. Pertama, potong tangannya. Yang kedua, membayar harta kepada korban pencurian. Nah, setelah dia mengaku, dia menarik pengakuannya. Dia katakan, saya bohong, nggak ada nyuri barang dia. Tadi cuma saya bercanda saja. Kemudian kata dia, tadi saya cuma mencoba-coba pelajaran mana cara mengaku mencuri tersebut. Oke, ketika dia tarik pengakuannya, maka pengadilan akan menggagalkan hukum
potong tangan, tapi membayar nilai senilai yang dia curi wajib dibayar, nggak bisa gagal. Nah, di pengadilan boleh gagal potong tangan, tapi nisbah harta itu tidak diterima pengakuannya karena itu adalah hak manusia. Hak manusia. Nanti dalam pencurian itu ada dua hak, hak Allah dan hak manusia. Nah, kalau manusia mengatakan sama maafin dia daripada pencurian tersebut, maka yang bisa dimaafkan hanya harta yang dicuri. Kalau hukum potong tangan tetap wajib dijalankan, karena manusia tidak punya leluasa memberi maaf kepada hak Allah. Titik. Kemudian musannaf memberikan panduan umum untuk semua kasus yang telah dibahas, dirangkum. Wa man aqarra bi uqubatin lillahi ta'ala, siapa saja yang telah mengaku dengan hukuman hak Allah, dengan hukuman milik Allah, artinya mujibiha, dengan yang mewajibkannya hukuman. Dia mengaku dengan yang mewajibkannya hukuman, seperti zina dan mencuri, wasyurbi khamrin dan minum khamar, walau ba'da dakwah, walaupun setelah dia dituduh, walaupun pengakuan itu setelah dituduh, fali qadin, maka boleh bagi qadi. Artinya ya juzulahu, boleh bagi qadi, sebagaimana redaksi tersebut ada dalam kitab Raudhah dan ada dalam asalnya Raudhah, yaitu kitab Muharrar. Namun naqala, mengutip ya Imam Nawawi, Raudhah dan asal Raudhah, Raudhah ada karangan Imam Nawawi, lakin naqala, akan tetapi mengutip ya Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim. Syarah Muslim juga karangan Imam Nawawi, al-ijma'a ala nadbi, akan ijma' ulama atas sunatnya, bagi qadi. Nah, atas sunatnya bagi qadi. Sampai situ dulu. Tapi nggak tahu apa yang sunat bagi qadi, lihat di depan, belum dibahas. Yang jelas sekarang hukumnya dulu. Jadi dalam kitab Raudhah dan Asar Raudhah, Imam Nawawi katakan boleh bagi qadi. Apa yang boleh? Tar dulu, apa yang boleh? Dalam kitab Syarah Muslim, kata Imam Nawawi bukan boleh tulis di situ, tapi ijma' ulama mengatakan sunat bagi qadi. Nah, fa'ilnya nanti belakang, ta'ridun. Itu fa'il daripada lil qadi, ta'ridun, oleh menyindir, lahu, baginya orang mengaku, biruju'in, dengan rujuk. Nah, sekarang kembali kita ke ulasan yang di tengah itu. Wa hakamu fil bahri anil ashab, menceritakan ia sahibul bahar. Saya lupa siapa pengarang Al-Bahar. Ada yang ingat? Siapa pengarang Al-Bahar? Imam Romli. Tidak tahu, lupa. Dan menceritakan ia pengarang Bahar akannya ijma' di dalam kitab Bahar anil ashab, dari murid-murid Imam Syafi'i. Wa qadiyatu takhsisihim al-qadi bil jawazi hurmatuhu ala ghairi. Kemudian maksud mengkhususkannya mereka ulama, maksud mengkhususkan mereka ulama kepada qadi dengan hukum boleh
itu mengharamkannya menyindir ala ghairihi atas selainnya qadi. Qala Syekhuna, berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami mengomentari tentang qadiyatu takhsisim qadi bil jawaz hurmatu ala ghairi, kata beliau muhtamal, bisa saja. Nah, bisa saja. Wa yuhtamalu anna ghairal qadi aula minhu, dan bisa juga sesungguhnya selain qadi itu lebih layak darinya menyindir darinya qadi, itu lebih layak daripadanya qadi karena terlarang talqin atasnya qadi. Fa'il, apa yang boleh bagi qadi menurut fatwa Imam Nawawi dan kitab Radana As-Sarada? Apa yang sunat bagi qadi menurut fatwa Imam Nawawi dan kitab Syarah Muslim? Ta'ridun lahu, menyindir baginya orang mengaku supaya rujuk dari pengakuannya, atau menyindir supaya mengingkari pengakuannya. Koma dulu. Nah, sudah bisa maksudnya? Ibaratnya seseorang bercerita, alhamdulillah kemarin kami pergi rekreasi ke danau di bawah, sampai kata-katanya di situ. Kemudian diputus dulu ceritanya, berpindah topik kepada danau bawah. Danau bawah itu adalah danau yang letaknya di atas tapi dikatakan di bawah. Kemudian danau di atas dikatakan di bawah, danau di bawah katakan danau di atas. Lokasinya arah ke mana hari itu? Solo, lahan panjang. Nah, kemudian di sekitarnya ada tebing, ada rumput, di situ banyak orang pelihara kucing, tambah juga ayam. Nah, selepas cerita panjang lebar kembali kepada pembahasan awal. Itu metode yang digunakan di dalam kitab Fathul Muin. Nah, supaya mudah kita baca dulu matanya. Fali qadin ta'ridun lahu birujuin, maka boleh bagi qadi menyindir bagi orang yang mengaku supaya dia rujuk dari pengakuannya atau supaya mengingkari pengakuannya. Siapa yang boleh? Bagi siapa boleh? Bagi qadi. Nah, mengkhususkan menyindir bagi qadi itu maksudnya adalah haram bagi orang lain melakukan hal itu. Itu maksud dari kalimat qadiyatu takhsisihim al-qadiyah bil jawaz hurmatu ala ghairi. Maksud mengkhususkannya mereka ulama kepada qadi dengan boleh, artinya boleh menyindir supaya orang mengaku menarik pengakuannya. Pengkhususan tersebut mengindikasikan untuk orang lain hukumnya haram. Orang lain nggak boleh menyindir-nyindir. Yang boleh cuman qadi. Apa benar begitu? Apakah benar begitu? Kata Syekhuna, bisa saja. Nah, kata beliau bisa saja begitu. Tapi bisa saja juga, bisa juga selain qadi lebih layak menyindir daripada qadi. Nah, bisa saja seperti pendapat pertama, dikhususkan qadi menyindir, orang lain nggak boleh. Bisa juga anna ghairal qadi aula min, sesungguhnya selain qadi lebih layak daripada qadi untuk menyindir. Kenapa lebih layak selain qadi? Karena qadi itu sendiri
dilarang mentalkinkan si mudda'a alaih. Boleh qadi mengajarkan dua orang yang bersengketa cara mengungkapkan berdebat? Tidak boleh. Qadi diam saja, enggak boleh mengajarkan satupun. Nah, kalau qadi tidak boleh mengajarkan, lalu dia boleh menyindir, berarti bagi yang lain? Bagi yang lain? Boleh juga. Nah, di awal dikatakan apa hukum menyindir bagi qadi? Apa hukum menyindir orang mengaku bagi qadi supaya rujuk? Boleh. Boleh itu pendapat siapa? Pendapat Imam Nawawi dalam kitab Rawdah dan pendapat Imam Rafi'i dalam As-Rawdah, yaitu kitab Muharrar. Namun di dalam kitab Syarah Muslim, Imam Nawawi bukan mengutip kalimat boleh, tapi beliau justru mengutip ijma' ulama mengatakan sunnah bagi qadi menyindir orang mengaku supaya menarik pengakuannya. Sunnah bagi qadi, bukan boleh. Bahkan bukan hukum sepihak, bukan hukum segelintir, tapi itu adalah ijma'. Nah, pendapat ijma' tentang menyindir itu adalah ijma'. Itu juga diceritakan oleh Sahibul Bahar di dalam kitab Bahar dari ashab, murid-murid Imam Syafi'i. Nah, jadi ada dua pembahasan yang diletakkan di tengah-tengah oleh Imam Zainuddin Al-Malibari, sehingga memisahkan kita dari kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Ini kadang-kala memutus pemahaman sehingga kacau jadinya permasalahan yang dibahas. Titik. Bagaimana cara qadi menyindirnya? Fayaqulu, maka berkatalah sang qadi, la'allaka fakhalta, mungkin saja kamu hanya bersentuhan paha dengan paha. Ini nyindir siapa nih? Orang ngaku zina. Mikir-mikir dulu, mungkin tak berzina kan? Mungkin ketemu paha sama paha saja. Apa maksud kode ini? Nah, kalau sinyalnya bagus, dia bilang, oh iya Pak Fadi, saya nggak berzina. Akan saya bilang, pulanglah. Selesai masalah. Itu sunnah hukumnya. Atau perkataan qadi, akhazta min ghairi hirzin, mungkin kamu mengambilnya dari selain tempat yang layak. Ini sindiran untuk ngaku mencuri. Oh ya Pak Qadi, saya ngambilnya bukan tempat yang layak, itu solusinya. Orang nyimpan motor di situ dalam rumah semuanya, saya ambilnya di teras. Nah kan, kembalikan aja barangnya, saya kamu nggak perlu potong tangan. Jadi begitu Islam, di samping memberikan ketegasan hukum, apabila orang sudah mengakui dengan ketegasan tersebut, berarti dia sudah mengaku bersalah. Sebaiknya jangan kita hukum dia, karena hukum dalam Islam tujuannya bukan untuk menzalimi seseorang, tapi membuat dia sadar atas kesalahannya. Kalau dia sudah sadar, selesai. Berarti kalau udah ngaku kan dia sadar. Nah, setelah dia mengaku, kita berusaha sebagai penegak hukum, yang terutama adalah qadi, bagaimana hukum ini tidak terlaksana, sehingga disindir supaya dia mengingkari pengakuannya atau menarik pengakuannya. Atau kata qadi begini, ma'alim tahu khamran, mungkin kamu tidak tahu itu adalah khamar. Ma'alim tahu, tidaklah engkau mengetahui akannya itu khamar. Maka dia tahu kepada fakhazta, ulang ambilnya la'allaka. Nah, mungkin saja kamu tidak mengetahui itu adalah khamar. Mungkin kamu menganggapnya tadi air putih, lalu kamu minum, lalu kamu mabuk. Itu yang mengaku minum khamar. Dalilnya mana? Li'annahu, dalilnya karena sesungguhnya Nabi
sallallahu alaihi wasallam arrada limaiz. Nabi pernah menyindir kepada Sayyidina Maiz yang pernah mengaku atau yang mengaku di hadapan Nabi telah berzina. Bahkan Nabi mengelak mendengarkan pengakuannya 3 kali. Kemudian Nabi mengatakan, mungkin kamu hanya melakukan mukaddimahnya saja. Tahukah kamu apa itu zina? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ulama memahami itulah sikap menyindir yang diberikan oleh Nabi kepada Sayyidina Maiz supaya beliau menarik pengakuannya. Wa qala liman aqarra indahu bisariqa ma ikhaluka sarabta, dan berkata ia si Qadi atau Rasulullah, berkata ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, liman aqarra, bagi seseorang yang telah mengaku ia indahu di sisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisariqati dengan mencuri, ma ikhaluka sarabta, apa alasanmu kamu mencuri, apa yang membuat kamu mencuri. Itu 2 dalil. Jadi pernah Nabi melakukan sindiran kepada orang mengaku berzina, Nabi juga pernah melakukan sindiran kepada orang yang mengaku mencuri. Wa kharaja bit ta'ridi at-tasrihu, terkecuali dengan kategori menyindir oleh menyampaikan terang-terangan. Mana contoh penyampaian terang-terangan? Irji'an, rujuklah kamu darinya pengakuan. Atau ijhadhu, ingkari olehmu akannya pengakuan. Ini perintah terang-terangan. Kalau terang-terangan seperti itu, fayatsamu bih, maka berdosa ia seseorang dengannya terang-terangan menyuruh menarik pengakuan. Kenapa jadi dosa? Li'annahu amara bitakdzib bil kadzib, atau amrun bil kadzib. Boleh amara kuning, amrun. Nah, boleh kedua-duanya. Kelas ayahnya kita berbaris. Terlambat untuk pandai baca kitab. Beli kitab lokal, tinggalan zaman. Beli kitab luar, dibantunya kasih baris. Kalau kasih barisnya benar, alhamdulillah. Ini ada yang salah. Boleh amaro, boleh amrun. Karena sesungguhnya terang-terangan itu adalah perintah dengan berbohong. Titik. Wa yahrumu ta'ridu inda qiyamil bayyinah. Haram hukumnya menyindir ketika berdirinya saksi. Ketika berdirinya saksi. Kalau kasus zina ditetapkan dengan saksi, kasus minum khamar ditetapkan dengan saksi, kasus mencuri ditetapkan dengan saksi, maka tidak ada jalan bagi hakim kecuali mengeksekusi. Nggak ada bahasa sindir-sindir di situ. Kenapa? Saksinya ada jelas. Wa yajuzu lil qadi aidan ta'ridu lisyuhud bitawaqquf fi haddillah in ra'al maslahata fi satri, dan boleh bagi qadi juga. Nah, boleh bagi qadi juga menyindir untuk para saksi dengan tawakuf. Tawakuf menahan diri, tidak menyampaikan kesaksian pada hak Allah. Pada hak manusia nggak boleh, pada hak Allah. In ro'a, jika dia melihat
ada kemaslahatan di dalam menutupi kasusnya. Jika dia melihat ada kemaslahatan bisatri dalam menutup kasusnya, wa illa jika tidak ada kemaslahatan fala maka tidak boleh. Apabila kasus sudah terlanjur terbukti dengan saksi, tidak ada cara lain kecuali hukum dijalankan. Tapi apabila masih dalam proses penegakan hukum, misalnya diminta 2 orang saksi, ketika diminta 2 orang saksi, ternyata satu saksinya tidak cukup syarat, akhirnya ditolak oleh hakim, tinggallah 1 saksi lagi. Kemudian muncul berdiri 1 orang untuk melengkapi saksi ini. Kata qadi, sebaiknya kita dalam hukum Allah itu tasamu. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kita saksi yang berdiri tadi tanya Pak Hakim mau kemana? Mau 1. Karena dia acung tangan memberikan kesaksian. Tapi setelah diucapkan kalimat itu, jadi dia memberikan kesaksian. Kamu apa? Mau 1. Oh silakan Anda istighfar. Nah itu namanya ta'rid. Tapi kalau udah keburu maju ke depan dia memberikan kesaksian dan dia cukup syarat, itu qadi nggak boleh lagi nyindir-nyindir. Tapi kalau sebelum terbukti, qadi boleh menyindir saksi untuk tawakuf. Nah sekarang kasusnya kita tunda ya, karena saksinya 1 orang cacat. Nah ternyata saksinya 1 wanita, nggak laki-laki ternyata. Nah, sebaiknya kasus-kasus kayak gini kita serahkan ke Allah saja. Gak perlulah kita terlalu mungkin kalau orangnya sudah menyesal. Nah itu motivasi nasihat kemungkinan, karena orang yang hadir dalam majelis itu banyak, ada kemungkinan saksi yang lain akan ada. Tapi kalau dia memberikan motivasi dulu sebelum meminta kesaksian. Oke, setelah memberi motivasi, ada nggak antara bapak-bapak lagi yang bisa memberikan kesaksian? Orang tuh bingung. Tadi dia nasihatin untuk ditutup, sekarang kok diminta saksi 1 lagi. Jadi orang tuh ada kebimbangan. Nah, berada dalam kebimbangan, akhirnya orang memilih untuk tidak ikut campur. Itu kalau qadi melihat ada kemaslahatannya, terlihat di muka orang itu memang betul-betul bertobat. Tapi kalau dilihat mukanya nggak ada nampak menyesal, itu mendingan. Dan sudah terdengar dia sering meresahkan masyarakat, tidak pernah terbukti sebelumnya mencuri, kali ini terbukti. Dan isu sebelumnya semua orang kehilangan, dia pencurinya. Itu janganlah disindir-sindir. Bagusnya diminta saksi sejelas-jelasnya lalu dipotong tangannya. Karena tidak terlihat dari muka pelaku bentuk penyesalan. Ini sesuai dengan pertimbangan dari seorang qadi. Maka qadi itu syaratnya banyak sekali. Ya qadha, mempunyai tanggapan yang tepat. Kemudian sama hukumnya mujtahid kalau nggak salah. Syarat qadi nanti kita bahas sebab belakang. Itu syarat qadi hampir sama syaratnya dengan mujtahid. Nah, wabihi, dengan penjelasan tersebut, yu'lamu, diketahui, annahu, sesungguhnya, la yajuzu lahu ta'arrud, tidak boleh baginya qadi menyindir, wala lahum tawakkuf, tidak boleh bagi mereka saksi berhenti, tidak boleh bagi mereka saksi menahan diri, in tarattaba ala dzalik, jika menyebabkan atas demikian doya atau diaul masruq, hilangnya barang curian. Atau hilangnya hak orang lain, seperti hak qadhaf. Nah, wabihi, bihi itu kemana kembali domainnya?
Wabihi dengan penjelasan yajuzu lil qadi ta'ridu lisyuhudi bitawakkufi fi haddillah. Nah, di kalimat fi haddillah, pada had milik Allah. Dari penjelasan tersebut, tidak boleh bagi qadi menyindir, tidak boleh bagi saksi berhenti kalau menyebabkan berhentinya, menyebabkan sindiran, hilangnya barang curian atau hilangnya had orang lain, seperti had qazaf. Karena yang boleh itu hanya fi haddillah. Kalau haddi adami tidak boleh. Kalau menyebabkan harta orang lain hilang nggak boleh. Kalau had pembunuhan tidak boleh. Kalau had qazaf tidak boleh. Karena itu bukan haddillah, itu adalah hak Bani Adam atau hakul adami. Khatimatun fi qati'it tariq law alimal imamu qauman yukhawifuna at-tariqa wa lam ya'khudhu malan wa la qatalu nafsan azzarahum wujuban bihabsin wa ghairihi. Pada kasus qati' tariq, pada kasus pembegal, pada kasus penyamun, law alimal imam, jikalau mengetahui oleh seorang imam, oleh seorang pemimpin, kauman akan satu kaum atau sekelompok manusia, yukhifuna, mereka menakut-nakuti, at-tariqa akan jalan, menakut-nakuti jalan. Ini menggunakan metode majaz mursal dengan konsep zikrul mahal iradatul hal. Disebut jalan, maksudnya orang yang berjalan. Mereka menakut-nakuti orang berjalan. Walam ya'khudhu malan, dan mereka tidak mengambil hartanya. Wala qatalu nafsan, dan mereka tidak membunuh jiwa. Azzarahum, niscaya mentakzir ia si imam mereka yang membegal, mereka pembegal yang menakut-nakuti saja. Bagaimana wujuban, hukumnya wajib? Bagaimana cara mentakzirnya? Bihabsin, di penjara, wa ghairih, dan juga boleh dengan selain penjara, misalnya dicambuk 40 kali, atau diarak sepanjang jalan, atau dimatikan, dibunuh, mentalnya, dibunuh mentalnya. Dikumpulkan orang satu kampung, diikat mereka di tiang bendera, kemudian dihardik. Dihardik ramai-ramai, akhirnya dia mati mental. Jangankan besok membegal keluar rumah aja mungkin rasa-rasa nggak bisa lagi. Itu manusia. Bahkan pohon pun bisa mati kalau antum hardik. Ini perlu dicoba ya. Jadi setiap sore kumpul 10 orang, taruh sebuah pohon, hardik setiap sore 10 orang, mati. Pohonnya bisa mati. Nah, ini kadang-kala dalam dunia pendidikan anak, orang tua yang mematikan semangat anak dalam berkembang. Setiap kali ada kesalahan dia bilang bodoh, kamu memang dasar bodoh, semuanya nggak pandai. Tiap hari dia dengar itu, anak itu jadi mati mental, jadi orang nggak berguna. Nah, bisa juga dibuat dengan metode seperti itu, dibunuh mentalnya dengan dihadik ramai-ramai. Tapi yang terlalu kelewatan, dia bunuh diri dia. Itu ghairi, yang lainnya. Orang dulu kan diarak sepanjang kampung, botakin kepalanya,
suruh ngangkut semen, suruh ngisi ember bocor. Wa in akhazal qati'u al-mala wa lam yaqtul, jika mengambil oleh si qati', alif lam apa itu Ismail al-qati'? Alif lam adi zikri. Di awal sudah dibilang qati'it tariqi, qati'it tariqi. Sekarang dibuang toriknya, alif lam dikasih dengan al-qati'. Itu disebut ahdi dzikri. Apabila mengambil oleh si qati' akan harta, walam yaktul, dan dia tidak membunuh, quti'at yaduhul yumna wa rijlihul yusra, dipotong tangannya yang kanan dan kakinya yang kiri. Ini bedanya sama pencuri. Pencuri kali pertama hanya potong tangan kanan saja. Kalau qati' tarik sekali pertama ketangkap, dipotong tangan kanannya dan kaki kirinya, dua sekaligus. Fa'in ada, maka jika dia ulangi lagi, maka dipotong rijluhul yumna wa yaduhul yusra, maka dipotong kakinya yang kanan dan tangan yang kiri. Wa in qatala, versi nomor 3, jika membunuh ia si qati', qutila hatman, niscaya dibunuh ia, hukumnya wajib. Niscaya dia dibunuh, hukumnya wajib. Wa in afa mustahiqul qawdi atau qawadi, walaupun memaafkan oleh orang yang berhak qisas. Walaupun memaafkan oleh orang yang berhak qisas. Ini bedanya qati' tarik dengan pembunuh. Kalau pembunuh dengan sengaja akan dihukum bunuh, tapi kalau dimaafin oleh keluarga korban maka berganti kepada dia. Tapi kalau qati' tarik membunuh dalam aksinya, maka dia tetap dibunuh walaupun keluarga korban memaafkannya, karena qati' tarik itu adalah pelanggaran hak Allah. Nah, bukan hakul adami. Jadi walaupun manusia memaafkan, tidak bisa dimaafkan. Nah, begitu juga zina. Zina itu hakullah, bukan hak adami. Ketika seorang laki-laki memperkosa seorang wanita, maka laki-lakinya akan dihukum, wanitanya dihukum enggak? Tidak dihukum, karena dia tidak menyetujuinya. Kemudian ketika laki-laki itu mau dirajam sampai mati, wanita yang diperkosa ini bilang, enggak usah dia dirajam, saya ikhlaskan. Bisa? Enggak bisa. Sudah saya maafin dia. Dia memperkosa saya memang, cuma kalau dia dibunuh sampai mati itu saya enggak tega, saya maafin dia. Enggak bisa wanita itu memaafkan, karena itulah wewenangnya Allah, itu hak Allah. Wa in qatala, qati' tarik versi nomor 4, wa qatala wa akhaza nisaban, dia membunuh dan mengambil harta. Dia membunuh dan mengambil senisab, artinya senilai nisab pencurian 1/4 dinar. Kutila, maka dia akan dibunuh. Summa suliba, kemudian dia disalib. Nah, dia dibunuh dan disalib. Kapan disalib? Ba'da ghuslihi, setelah memandikannya, wa takfinihi, setelah mengkafaninya, wassalati alaihi, setelah menyolatinya. Berapa lama disalib? Salah satu ayam, selama 3 hari. Apa hukum salib tersebut? Hatman wajib. Summa yunzal, kemudian baru diturunkan. Nah, kemudian diturunkan. Ini bagi qati' tarik nomor 4. Dia ambil harta orangnya, dibunuh orangnya. Kalau ketemu, qati' tarik itu akan dipenggal kepalanya. Setelah dipenggal kepalanya, kemudian dimandikan. Nah, boleh pemandiannya 2 tempat, boleh 1 tempat. Ini pemandian badan, itu pemandian kepala. Nah, katanya kamu mandiin aja lah.
badannya di dalam itu, biasa cuci kepalanya di keran. Bisa? Nah, lepas itu baru dibungkus kapan? Dilempetkan lagi kepalanya. Kasih lem juga bagus. Nah, dibungkus, dibawa ke masjid, disolatin. Nah, sebelum dibawa ke kuburan, dia ditaruh di persimpangan jalan. Tepatnya simpang situ. Simpang 3 situ. Kalau warga Batu Gadang. Nah, tinggal ditambah di tiang listrik itu kayu memanjang, tapi bukan belehor dari situ, yang sudah dikafan gini. Nah, 3 hari tulis di situ pembegal. Nah, ada yang mengikuti langkahnya pas tadi. Nah, sehingga bikin orang lain mengambil pelajaran dan itibar. Selesai 3 hari baru diturunkan langsung bawa ke perkuburan. Wakilah pendapat kedua lebih ekstrim lagi, yubqa wujuban. Nah, dibiarkan hukumnya wajib. Sampai kapan? Sampai yataharra. Yataharra artinya, coba cari. Sampai yataharra, hancur mungkin, Bapak pastikan dulu. Wa yasilu sadidu, sampai mengalir air nanahnya. Siapa pula nanti yang mau menguburkan kalau sampai air nanahnya mengalir? Salib itu identik dengan pinggir jalan, sedangkan bangkai kucing saja bau, apalagi bangkai manusia dibiarin bernanah di situ. Kemudian siapa yang menuruni nanti? Mobil mana yang mau ngantarin ke kuburan? Nah, terlalu mencemarkan kehormatan manusia, maka ini hanya pertimbangan pendapat lemah. Nah, bukan pendapat yang kuat, pendapat kuat yang di atas. Wafiqolin satu pendapat yuslabu hayyan qalilan. Nah, ini pendapat yang lebih lebih bertoleransi. Disalib dalam keadaan hidup. Toleransi bagi yang masyarakatnya, tidak toleransi untuk yang mati. Tapi kalau disalib dalam keadaan pakai kain kafan, itu toleransinya kepada yang mati tarik. Dia nggak tahu menau lagi, dia sampai di alam barzakh. Tapi bagi masyarakat itu nggak jadi toleransi. Ada yang nggak berani keluar rumah karena ada orang mati di tepi jalan sedang disalib. Nah, itu bagi yang masyarakat. Nah, kalau seperti ini banyak orang keluar nih, karena disalib dalam keadaan hidup. Malam-malam diajak dialog oleh orang, kamu mau apa? Esok mau dibunuh, kamu mau apa sekarang? Disalib dalam keadaan hidup, qalilan sebentar, paling setengah hari, kemudian diturunkan. Setelah turunkan baru dibunuh, kemudian baru diselenggarakan. Fatihah tahara, mengeluarkan isi perut. Nah, bernanah perutnya meletus, keluar isinya, baru diturunkan, dari ditaruh ke kubur. Aslun fi ta'zir. Ta'zir adalah hukuman terhadap pelanggaran yang tidak ada batasannya dalam agama. Itu disebut dengan ta'zir. Wa yu'azzirul imamu aw naibuhu limaksiyatin la haddalaha wala kafara. Menta'zir oleh seorang imam atau naibnya imam bagi sebuah maksiat, pelanggaran agama yang tidak ada had baginya dan tidak ada kafarat. Sawan kanat haqqan lillah, baik ada ia maksiat itu hak bagi Allah Subhanahu wa taala atau hak bagi manusia. Bersamaan ada ia pelanggaran itu hak Allah atau hak manusia. Mana contoh pelanggaran yang tidak ada hukumannya dalam Islam,
hukuman yang ditetapkan seperti mubasyarah ajnabiyatin, bersentuhan kulit dengan kulit, atau menyentuh kulit wanita ajnabiyah pada selain faraj. Menyentuh kulit wanita ajnabiyah pada selain faraj. Nah, seperti kasus pelecehan terhadap siswi-siswi sekolah atau terhadap perempuan-perempuan di jalan, maka pelakunya ditangkap, kemudian ditanzir. Kemudian sitin, dan saya sitin, tak tahu apa? Hah? Sarbin? Sabbin. Oh, itu yang betul. Ini sitin. Wasabbin, dan mencela. Laisa biqadzafin, selain nuduh zina. Kalau mencelahnya, mengaitkannya dengan zina, itu ada hadnya, cambuk 80 kali. Ini mencaci maki selain dengan qadzaf. Kemudian darbin li ghairi haqqin, memukul tanpa alasan, memukul tanpa hak, ghaliban pada kebiasaan. Ghalibannya itu kemana? Ke la haddalaha wala kafaratalaha ghaliban. Ke situ ghalibannya. Bukan memukul tanpa hak pada kebiasaan. Biasa dia memukul hak, biasa dia memukul tanpa alasan. Biasanya bukan ke situ, biasanya ke atas. Waqad yusra'u ta'ziru bila maksiatin. Kadang-kadang disyariatkan juga mentakzir dengan tanpa maksiat. Kadang-kadang disyariatkan juga takzir yang tanpa maksiat, kaman yaktasibu bil nahwi alladhi la maksiata fi, seperti seseorang yang melakukan dengan permainan yang tidak ada unsur maksiat di dalamnya. Kadang-kadang disyariatkan juga mentakzir tanpa maksiat, seperti seseorang yang melakukan dengan permainan yang tidak ada maksiat pada permainan tersebut. Memang permainannya tidak ada unsur maksiat, tapi karena sudah sampai kepada batas yang berlebihan misalnya, maka bisa juga ditakzir. Bisa saja ditakzir. Seperti orang tua ini bukan kasus pendidikan ya, ini kasus kemasyarakatan. Apa contohnya? Hah? Contohnya? Di dalam contohnya la hadda fiha ya'lamu bil aula bi ta'zir ala iktisabil ladzi fi maksiyah. Ini maksiatnya. Bermain atau berusaha dengan permainan, di sana ada unsur maksiatnya. Tapi enggak ada hadnya, enggak ada kafaratnya, seperti bermain dengan gitar. Itu ada unsur maksiat. Arti yaktasibu ini lebih tepat kepada berusaha, bukan melakukan, tapi berusaha. Yaktasib, dia berusaha dengan jalur permainan yang enggak ada unsur maksiatnya. Apa contohnya?
buka usaha dengan cara bermain yang nggak ada unsur maksiat. Pemerintah bisa mentakzir. Itu yang di jalan tuh. Dia bungkus-bungkus badan dan goyang-goyang dia minta uang. Datang Satpol PP, ditangkapnya. Dia tanya, kenapa kamu tangkap saya? Emang apa dosa saya? Mana hukum melarang membadut ini? Apakah dia pemerintah? Gak bisa dia beralasan. Hukum mendukung. Jadi pemerintah bisa mentakzir usaha-usaha dengan permainan walaupun nggak ada maksiat di situ. Kalau di situ ada kemaslahatan. Nah, kalau ada kemaslahatannya, badut. Apalagi kalau dia berusaha pakai ngamen, pakai gitar. Itu kalau ditangkap oleh Satpol PP, dipenjara 3 hari. Itu bagian dari aturan yang dibenarkan oleh syariat. Baterai masih ada? Waqad yantafi ma'a intifa'il haddi wal kafarah. Kadang-kadang ternafi ia ta'zir berserta ternafi had dan kafarah. Kadang-kadang ternafi ia ta'zir, artinya enggak ada ta'zir, serta ternafi had, ternafi kafarah. Enggak ada satu pun. Hadnya enggak ada, kafarahnya enggak ada, ta'zirnya juga enggak ada. Seperti sawiratin sadarat mimma la ya'rifu bisyarr. Dosa kecil yang muncul dari seseorang yang tidak tahu dengan perkara jelek. Dosa kecil yang muncul dari seseorang yang tidak tahu dengan perkara jelek. Nah, kalau tipenya orang seperti itu, dia nggak tahu itu dosa. Sekelas dia atau selingkaran kehidupan masyarakatnya itu adalah jenis orang yang tidak tahu itulah dosa kecil. Kenapa? Karena ada hadis sahih yang dianggap sahih oleh Imam Ibnu Hibban, akilu zawil hayat atharatahu ilal hudud. Elakkan oleh kalian orang-orang yang punya kedudukan akan dosa-dosa kecil mereka kecuali hudud. Nah, kecuali hudud, hukuman. Misalnya terjadi razia di satu daerah karena di sana sudah ada peraturan, siapa yang bermain domino jam sholat atau sepanjang pelaksanaan sholat Jumat atau sepanjang pelaksanaan sholat tarawih, maka akan ditangkap. Itu peraturan daerahnya. Akhirnya satu kali razia lah polisi syariat, katakanlah polisi syariat, ditangkaplah yang main domino untuk sholat tarawih berjalan di masjid. Di antara ditangkap itu ada Pak RT, Pak Lurah juga, Pak RW juga, Datuk Malajo masuk, Malin juga ada di situ. Kemudian ada juga anak-anak preman-preman. Nah, maka yang polisi syariah itu yang datuk-datuk tadi itu nggak boleh dibawa ke pengadilan, lepaskan di jalan. Nah, nggak boleh ditakzir. Kenapa? Kalau mereka ditakzir, artinya harga dirinya hilang di tengah masyarakat. Kalau harga dirinya hilang di tengah masyarakat, siapa yang akan membantu menegakkan aturan di tengah masyarakat? Ketika harga dirinya hilang, maka dia akan berpihak kepada preman tadi. Kalau sudah berpihak dengan preman, maka akan berkembanglah perkara-perkara mungkar di tempat tersebut. Tapi ketika Nabi katakan akilu elakkan oleh kalian
orang-orang yang punya wibawa, orang-orang yang punya posisi di tengah masyarakat terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil. Itu perintah Nabi. Tapi ketika yang terhormat ini dilepaskan, kemudian yang kurang-kurang terhormat itu dihukum, nanti ketika dia keluar, dia merasa dihargai. Paling enggak dia nggak mau jumpa, nggak mau dijumpa. Kenapa nggak mau jumpa? Dia akan dituntut. Kenapa kamu dihukum, bapak tidak? Nah, ketika dituntut seperti itu, berarti kondisi emosionalnya akan berpihak kemana? Ke pihak yang benar. Coba dikumpulin dia sama penjara 3 hari situ. Apa yang mau dibuat nanti? Kurang ajar aja. Awas nanti kita buat lebih besar lagi. Nah, itu kalau udah mau kumpul, orang-orang yang punya posisi dihukum sama dengan orang-orang yang tidak punya posisi. Mereka akan bersekongkol melawan kebenaran. Itu salah satu hikmah. Dalam sebuah riwayat, zallatahum, ganti dari kalimat atharatahum. Zallatahum, dosa-dosa kecil, ketergelinciran mereka, zallat. Nah, kecuali had. Tapi kalau terbukti zina, terbukti dirajam, itu harus ditegakkan siapapun orangnya. Wa fassarahu, menafsirkan akan mereka siapa? Zawil hayat. Oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, biman dzukir, dengan orang-orang yang telah disebutkan, itu orang-orang yang tidak dikenal dengan syar. Itu manzukir tadi. Man lam yu'rafu, maaf, salah tadi itu. Bukan lam ya'rifu, tapi lam yu'rafu bisyar. Orang yang tidak dikenal dengan kesalahan. Orang yang tidak dikenal dengan kesalahan. Dosa kecil yang muncul dari orang yang tidak dikenal dengan kesalahan. Selama ini dia jaga diri, alhamdulillah. Tapi entah kenapa satu hari itu dia terlibat di situ. Nah, satu hari itu tak maafin dia. Wakilah, pendapat kedua, zawil hayat itu adalah ashabus saghair, pelaku-pelaku dosa kecil. Pendapat ketiga, mayandimu ala dzambi wa yatubu min, orang yang nyesal atas dosa dan telah bertobat darinya. Jadi ada 3 penafsiran zawil hayat. Menurut Imam Syafi'i, manzukir. Manzukir isyarat ke mana? Malam yu'rafu bisyar. Pendapat kedua, ashabus saghair. Pendapat ketiga, orang yang sudah menyesal dan telah bertobat. Wa qatli man ra'ahu yazni bi ahli ala man hakau Ibnu Rif'ah. Contohnya juga seperti membunuh seseorang yang ia melihat akan orang lain berzina dengan istrinya. Membunuh seseorang yang dia melihat orang lain berzina dengan istrinya. Nah, suami tersebut itu sebaiknya dielakkan dari hukum. Kenapa dielakkan dari hukum? Karena dia membunuh karena faktor dorongan tuntutan syariat. Tuntutan syariat yang melarang seseorang itu menjadi dayus. Nah, orang Arab bilang dayus, orang Padang bilang dayus. Melarang seseorang jadi dayus. Itu orang yang ridho-ridho saja melihat istrinya melakukan perkara mungkar dengan orang lain. Tapi karena emosi agamanya yang bagus, dia pulang nauzubillah, dia pulang ke rumah, dia lihat istrinya berzina, dipenggal kepala kedua-duanya. Nah, lalu dilapor kasusnya ke pengadilan. Nah, sebaiknya orang yang seperti ini, dia melakukan kesalahan karena memang tuntutan yang wajar. Siapa saja akan melakukan hal yang sama, itu dimaafin. Itu masuk kategori apa? Zawil hayat. Nah, zawil hayat.
Kalau dia bunuh istrinya itu sudah pantas. Kenapa sudah pantas? Karena istrinya sudah punya suami, lalu melakukan zina, hukumnya apa? Rajam. Nah sekarang dia bunuh, kan membunuh orang yang darahnya tidak maksum. Kemudian apalagi laki-laki yang menzinainya juga punya istri, berarti dia telah membunuh laki-laki yang darahnya tidak maksum. Untuk apa diangkat kasusnya di pengadilan? Nah sebaiknya dimaafkan oleh orang-orang yang punya wewenang. Masuklah dalam kategori hadis di atas, akilu zawil hayat. Sesuai dengan pendapat yang menceritakan akannya oleh Imam Ibnu Rif'ah, li ajlil hamiyah, karena alasan hamiyah, menjaga kehormatan, dan karena alasan emosi. Dan halal membunuhnya secara batin, dan halal membunuhnya seseorang secara batin. Dia membunuh orang yang menzinai istrinya, dia membunuh sekalian dengan istrinya, itu hukumnya halal secara batin ya. Secara aturan syariat tidak. Kenapa halal secara batin? Karena orang yang berzina setelah menikah memang layak dibunuh, memang hukumnya mati. Titik. Waqad yujama'ut ta'ziru atau yujami'ut ta'zirul kafar. Kadang-kadang bergabung takzir dan kafarat. Kadang-kadang digabungkan takzir dan kafarat. Mana contohnya? Mujami'i halilatihi fi nahari Ramadan. Seperti orang yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan. Seperti orang yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan. Kafaratnya apa? Itsku raqabatin mu'minatin. Kalau tidak ada budak seperti hari ini, siamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, it'amu sittina miskina, memberi makan 60 orang miskin, likulli miskinin muddun. Setiap orang miskin 7 ah, 1 mud. Kemudian setelah dia membayar kafarat, maka dia akan ditakzir oleh pemimpin, oleh imam. Nah, terserah kepada imam bagaimana takzirnya, nanti dibahas belakang. Bagaimana cara mentakzir. Jadi ada pelanggaran yang ada had, maka tidak ada takzir. Ada pelanggaran yang tidak ada had, maka ada hukum takzir. Yang ketiga, ada pelanggaran tapi tidak ada had, tidak ada kafarat, tidak ada takzir. Dan ada juga pelanggaran, ada takzir, ada kafarat. Dan ada pelanggaran, ada had, ada pula kafarat. Nah, apa contohnya? Hadnya juga, kafarat juga ada. Hah? Membunuh secara sengaja. Hadnya apa? Qisas. Dimaafin apa? Diat. Kafaratnya apa? Sama juga, memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Jadi pasal ini menjelaskan kepada kita macam-macam penegakan hukum. Had saja, had dan kafarat. Takzir saja, takzir dan kafarat. Ada pula hadnya nggak ada, takzirnya nggak ada, kafaratnya nggak ada. Siapa? Zawil hayat. Siapa zawil hayat? La yarafu bisyar. Orang selama ini tidak dikenal pernah berbuat jahat. Yang kedua,
Ashabul sawi yang ketiga, man yandamu ala dhanbi wa yatubu min. yandimu ala dam yatubu min. Keempat tidak disebutkan. Contohnya itu membunuh mar'ahu bizina. Nah begitulah kira-kira antum mengambil kesimpulan dari kitab Fathul Muin.